Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk di analisa kualitatif. Nah, untuk menentukan jenis komponen dalam suatu sampel, ya, atau yang disebut sebagai analisa kualitatif, pada instrumen SPLC itu berdasarkan perbandingan waktu retensi, ya. Waktu retensi antara larutan standar dengan sampel, ya. Dengan catatan metode yang digunakan harus sama persis, ya, harus sama persis. Apa saja itu? Nah, itu adalah parameter yang diatur. Semua parameternya harus sama, ya. Mulai dari laju alir fase gerak, kemudian panjang gelombang yang digunakan, ya, waktu analisa, kemudian suhu, ya, kemudian suhu, kemudian jenis detektor yang digunakan itu harus sama persis, ya. Nah, ketika semua parameternya sama, parameter metodenya sama, kemudian ada larutan standar kita injeksikan, ya, kita dapatkan waktu retensinya, ya. Misalkan seperti ini, kita nggak tahu ini apa saja yang ada di sini, ini sampel, ya. Nah, kemudian kita injek standar tadi, ternyata ada waktu retensi kurang lebih sekian menit. Ini katakanlah 5 menit, ya. 5 menit. Nah, dari sampel yang banyak tadi peaknya, jadi sampel itu kita tidak bisa mengontrol apakah dia harus mengandung ini saja, tidak bisa. Karena bisa jadi sampel itu banyak sekali peak dalamnya, terutama sampel-sampel organik, ya. Karena zat organik itu banyak sekali senyawa yang ada di dalam sampelnya. Nah, karena banyak sekali jenis senyawa di dalamnya, maka kita harus membandingkan mana yang sama waktu retensinya. Waktu retensinya, berapa lama dia tinggal di dalam kolom, itu harus sama. Karena kalau dia sama, berarti itu zatnya sama juga. Apalagi dia memberikan respon yang sama persis. Panjang gelombang, pada panjang gelombang tersebut, peaknya sama persis waktunya. Berarti itu bisa dikatakan senyawa yang sama, ya. Jadi kita tahu zat ini. Nah, itu kalau kita menggunakan larutan standar. Tapi pada beberapa detektor MS, misalkan mass spectrometer, itu ada library. Nah, kita bandingkan dengan library, database yang ada di dalam library. Kita gunakan metode yang sama, kemudian kita lihat pada metode tersebut yang memiliki respon yang sama persis dengan database yang ada pada library, maka itu dianggap sama jenis senyawanya, ya. Hanya saja kita tidak bisa contohkan karena di sekolah kita belum ada detektor MS, ya. Tapi pada prinsipnya itu tadi, analisa kualitatif itu secara kualitatif instrumen SPLC itu kita deteksi berdasarkan waktu retensi yang sama dengan metode yang sama, ya. Ingat, harus metode yang sama yang digunakan, ya. Seperti itu. Karena ketika kita berubah metode, katakanlah larutan standar kita injek dengan laju alir eluen 1 ml per menit, ya. Sampel kita injeksi dengan laju alir eluen 2 ml per menit. Nah, ini tidak bisa dibandingkan meskipun ada senyawa yang memiliki waktu retensi yang sama dengan standar, tapi karena laju alir eluennya berbeda, maka kita tidak bisa bandingkan. Kita tidak bisa gunakan ini sebagai patokan bahwa, oh, ini zat yang sama dengan standar. Itu tidak bisa, ya. Karena jelas pasti ketika laju alirnya lebih tinggi, otomatis waktu retensi dari senyawa yang sama itu akan berubah. Standar pun ketika kita analisa larutan standar, kita analisa dengan laju alir 1 ml per menit dengan laju alir 2 ml per menit, larutan standar ini pasti akan memberikan hasil waktu retensi yang berbeda. Apalagi sampel yang di dalamnya banyak sekali jenis senyawa. Tuh. Nanti kita bisa lihat ketika di praktek, kita contohkan kita injeksi larutan standar dengan laju alir 1 mili,
dan laju alir 2 mili. Ya, kita bisa bandingkan nanti, ya. Seperti itu. Kemudian secara kuantitatif, ya, untuk menentukan kadar suatu target, kita membandingkan antara standar dengan larutan sampel. Yang dibandingkan apa? Luas area atau tinggi puncak, ya. Luas area atau tinggi puncak. Itu yang kita bandingkan. Jadi tinggi puncak itu sebenarnya respon dari detektor, ya. Ketika sampel itu melewati detektor kemudian memberikan nilai absorbansi. Sebenarnya itu respon detektor itu, ya. Selain waktu juga luas area. Jadi besarnya sinyal itu tergantung dari luas area tadi, ya. Dan masing-masing senyawa itu akan berbeda luas area yang diberikan. Katakanlah senyawa A, kafein misalkan, kafein 1 ppm luas areanya 1000, ya. Belum tentu vitamin C 1 ppm ketika dianalisa luas areanya 1000 belum tentu, ya. Bisa jadi nilainya berbeda. Seperti itu. Sama kalau kita analisa logam di AAS, logam Cu 1 ppm absorbannya 0,2 misalkan. Logam Fe 1 ppm ternyata absorbannya cuma 0,1. Nah, seperti itu juga di instrumen SPLC. Kafein 1 ppm luas areanya 1000, ya. Vitamin C ternyata hanya 500. Nah, jadi kita tidak bisa pastikan juga bahwa ketika 1 ppm luas areanya harus 1000 atau 100, itu tidak bisa juga. Jadi ini tergantung jenis senyawa yang dianalisa, seberapa banyak dia akan memberikan respon terhadap detektor, ya. Nah, itu nanti hubungannya dengan working range, ya. Semakin tinggi standar, semakin tinggi konsentrasi, pasti semakin tinggi puncak dari peak. Nah, jangan sampai konsentrasi sampel itu melewati batas limit deteksi dari detektor. Jangan sampai terlalu tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat, ya. Puncaknya tidak terlihat. Nah, ini kita bandingkan. Misalkan ini standar kita injeksi, ya, pada waktu kurang lebih 27 menit itu muncul, ya, luas areanya sekian. Nah, kita lihat tadi kita secara kualitatif, ya, kita tahu bahwa yang memiliki waktu retensi yang sama. Nah, ini ternyata di sini target itu lebih kecil peaknya. Nah, berarti konsentrasinya lebih rendah, ya. Ada beberapa metode pengolahan data pada analisa kuantitatif dengan SPLC. Yang pertama, eksternal standar. Pada eksternal standar kita menggunakan suatu deret standar. Jadi kita buat deret standar 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian dari standar tersebut harus memenuhi hukum Lambert-Beer sama dengan pada instrumen AAS, ya. Kita bandingkan misalkan konsentrasi 10 ppm, luas areanya 10.000. Kalau luas area sampel itu 5.000, berarti kurang lebih konsentrasi sampel ya setengahnya, ya. Karena 5.000 setengahnya dari 10.000. Tadi 10.000 itu 10 ppm, berarti kalau 5.000 5 ppm. Ya, kita bisa hitung dengan cara seperti ini, ya. Jadi biasanya kita ketahui luas areanya sampel. Kita tahu luas area sampel, luas area standar, konsentrasi standar, kita hitung dengan perhitungan ini, kita dapatkan konsentrasi sampel, ya.